siang Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk boleh membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti tahu apa itu kemudi dan ban serep dalam satu mobil. Kemudi adalah salah satu alat pada mobil yang berfungsi untuk mengendalikan jalan atau arah dari mobil. Dan ban serep adalah ban cadangan yang berfungsi untuk berjaga-jaga, menggantikan ban utama pada mobil bila sewaktu-waktu ban utama itu kempes. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Corrie ten Boom pernah berkata demikian. Doa itu lebih menjadi sebagai kemudi atau ban serep dalam kehidupan iman Kristenmu. Doa itu lebih menjadi sebagai kemudi atau ban serep dalam kehidupan iman Kristenmu. Biasanya kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, tidak jarang doa lebih sering menjadi ban serep di dalam kehidupan banyak orang percaya. Selama keadaan sepertinya baik-baik saja, lancar-lancar saja, umumnya mereka jarang atau bahkan tidak berdoa sama sekali. Doa bisa begitu gampang diabaikan. Bahkan ketika dibandingkan dengan makan dan minum kita, doa bisa begitu gampang untuk diabaikan.
Tetapi pada waktu keadaan berubah menjadi sangat sulit. Keadaan membuat hidup begitu menjadi sangat bergumul. Begitu menjadi sangat menakutkan. Situasi menjadi begitu kritis. Biasanya baru kemudian kita berpikir, orang-orang akan berpikir untuk datang kepada Tuhan. Untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Pada waktu segala daya sudah dikerahkan, sudah mentok. Baru kemudian berpikir mau coba-coba untuk berdoa. Mana tahu ada fungsinya. Mana tahu ini bisa menjadi satu solusi. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam kehidupan kita, doa lebih menjadi kemudi atau ban serep. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, betul. Doa itu, membangun kehidupan berdoa itu enggak gampang. Sangat tidak gampang. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang tidak pernah bergumul di dalam kehidupan doanya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, di antara kita semua pasti sangat bergumul dengan kehidupan doa kita. Maka tepatlah bila ada yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Doa itu merupakan anugerah terbesar dari Tuhan untuk kita. Namun di saat yang bersamaan, doa itu juga menjadi pergumulan terbesar dalam kehidupan iman mereka. Saya percaya setiap orang pasti sangat menyadari bahwa doa itu baik, doa itu penting, doa itu bisa membawa berkat Tuhan bagi setiap kita. Maka hampir semua anak Tuhan percaya kuasa doa, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa menjawab doa. Tetapi seringkali ini hanya sampai batas pemahaman kita. Pemahaman banyak orang-orang Kristen. Di dalam realitanya banyak orang-orang percaya tidak menjadikan doa itu sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Doa hanya sebagai ban serep. Cadangan. Segala daya upaya mentok. Doa bukan menjadi sebuah kemudi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya ragu. Bila ada yang mengatakan bahwa ia tidak bergumul dalam kehidupan doanya. Entah itu orang Kristen baru atau orang Kristen lama. Entah itu mereka yang aktif melayani atau mereka yang tidak melayani. Entah itu orang awam atau bahkan mungkin rohaniwan juga. Jadi bisa dikatakan bahwa ini pergumulan hampir semua orang Kristen. Hampir semua orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pergumulan ini terjadi bisa dikatakan salah satu penyebabnya adalah kesibukan. Kita mungkin terlalu sibuk dengan rutinitas yang ada sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa. Tetapi bisa juga karena kurangnya keyakinan kepada Allah dan kurangnya kepercayaan kepada kuasa doa itu sendiri. Termasuk juga kurangnya pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan iman orang Kristen membuat mereka kemudian enggan untuk berdoa. Jadi pemahaman percaya Tuhan bisa menjawab doa itu hanya sebatas pemahaman. Di dalam realitanya mungkin tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari kehidupan doanya Zakaria dan istrinya Elisabeth. Khususnya dari Zakaria. Kita belajar bagaimana kehidupan pengenalan mereka tentang Tuhan dan doa. Serta bagaimana kehidupan iman mereka begitu penting diperhatikan
dan menjadi begitu berpengaruh kepada kehidupan doa mereka. Yang kiranya pembelajaran ini boleh mengingatkan kita juga betapa pentingnya doa, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, betapa pentingnya kita memberi perhatian bagi kehidupan iman rohani kita. Sehingga doa kita tidak menjadi ban serep, tetapi menjadi kemudi dalam hidup kita. Dua hal kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Pertama, kita akan belajar dari Allah sebagai sang penjawab doa, di mana Zakaria datang berdoa ke hadapannya. Dan yang kedua, kita akan belajar dari hidupnya Zakaria itu sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari Allah adalah Allah yang bisa dipercaya dan Allah yang menjawab doa. Kita perlu menyadari akan hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah adalah Allah yang bisa dipercaya dan Allah yang menjawab doa. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal 1 ayat 7 dikatakan seperti ini, bahwa Zakaria dan istrinya sudah lanjut umurnya. Mereka sudah tua. Dan Elizabeth itu dikenal sebagai wanita yang mandul. Lukas pasal 1 ayat 13 dikatakan, malaikat Tuhan itu datang kepada Zakaria dan berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mungkinkah Zakaria baru berdoa minta anak setelah usianya tua? Kalau dari firman Tuhan yang tadi kita baca, mungkin gak Zakaria itu baru berdoa memohon Tuhan untuk memberikan dia anak setelah usianya tua? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Zakaria dan Elizabeth pasti sudah berdoa minta anak pada Tuhan pada saat mereka baru menikah. Kalau sekarang dikatakan mereka sudah tua dan masih belum punya anak, artinya mereka mungkin sudah berdoa minta anak berpuluh-puluh tahun. Sekian lama mereka berdoa. Namun sepertinya Tuhan silent, Tuhan diam. Tuhan diam itu, apakah Tuhan belum jawab? Tidak mau jawab? Atau Tuhan itu sebenarnya tidak mendengar doa? Bapak Ibu Saudara, disinilah pergumulan kita tentang Tuhan, bukan? Kalau kita sudah berdoa, bertahun-tahun Tuhan tidak jawab. Kalau kita sudah berdoa dan Tuhan itu diam, saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang kemudian akan berkata, Tuhan itu sebenarnya dengar doa enggak sih? Tuhan itu bisa dipercaya enggak sih? Tuhan itu sebenarnya baik enggak sih? Bisa diharapkan enggak sih? Bapak Ibu Saudara, waktu saya baru masuk seminari, sebelum masuk seminari itu saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Tuhan tolong jaga papa mama saya, keluarga saya. Agar saya bisa dengan tenang menjalani pembentukan di seminari. Setelah saya masuk seminari, tidak lama kemudian, belum sampai setahun, mendengar kabar papa mama itu kecelakaan. Naik becak ditabrak angkot. Saya kemudian bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa engkau tidak jaga papa mama saya? Supaya saya bisa belajar baik-baik, menjalani pembentukan ini dengan baik, dengan tenang, dengan konsentrasi. Saya mulai mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen seperti itu. Berdoa mungkin sekian lama, kalau Tuhan gak jawab atau yang terjadi mungkin sebaliknya,
yang tidak kita harapkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita mungkin akan mulai bertanya, mempertanyakan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan gak jawab. Sekian lama Zakaria berdoa dan Tuhan silent, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi Zakaria dan Elisabeth, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerah enggak untuk berdoa? Kita akan mulai mempertanyakan Tuhan juga enggak? Kita akan berhenti enggak untuk berdoa? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, Zakaria itu menyerah enggak dalam doanya? Sekian puluh tahun. Dia berdoa dan Tuhan tidak jawab. Tuhan silent. Kalau Tuhan bilang, Zakaria belum waktunya, nanti ya. Mungkin Zakaria tidak akan berkata sama malaikat itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, Zakaria menyerah enggak untuk berdoa sama Tuhan, meminta anak? Bapak Ibu Saudara, sepertinya Zakaria dan Elisabeth itu menyerah untuk berdoa minta anak. Mungkin mereka juga sudah melupakan mimpi untuk punya anak. Udah tua. Gak mungkin lagi. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan Zakaria dan Elisabeth sudah melupakan doa mereka minta anak kepada Tuhan. Mereka gak mikir lagi. Keraguan Zakaria dan sampai malaikat Tuhan yang harus mengkonfirmasi Zakaria bahwa doanya sekian lama minta anak telah dikabulkan Tuhan, menunjukkan bahwa Zakaria memang mungkin sudah melupakan doanya. Sudah tidak berharap lagi untuk punya anak. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kira-kira kapan Zakaria mulai berhenti berdoa minta anak kepada Tuhan? Kapan dia mulai menyerah, berhenti minta anak sama Tuhan? Bisa jadi pada saat Elisabeth menopause. Kapan Elisabeth itu menopause? Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Mazmur 90 Musa berkata seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat sekian-sekian. Artinya hidup manusia itu ya sebatas 70 sampai 80 tahun. Dikatakan Zakaria dan Elisabeth sudah tua dan istrinya sudah lanjut umurnya. Bisa dikatakan mereka disebut tua dan lanjut umur ya di sekitar usia 60, 70 atau 80 tahun. Artinya mirip dengan kita hari ini. Jadi bisa dikatakan dalam pandangan umum rata-rata wanita akan masuk masa menopause itu 45, 50 atau 55 tahun. Di bantaran itulah ya Bapak Ibu Saudara. Ini artinya Zakaria sudah berhenti berdoa minta anak selama lebih kurang 20 tahun. Kalau batas terakhir bisa punya anak usia 45 mungkin. Artinya dia sudah berhenti berdoa minta anak selama lebih kurang 20 bisa juga 30 tahun. Zakaria sudah melupakan doanya. Karena udah gak mungkin, udah tua. Namun disinilah kisah ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara. Kisah ini menjadi menarik. Kenapa? Betul Zakaria sudah berhenti berdoa minta anak. Zakaria mungkin sudah melupakan doanya minta anak. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan doanya Zakaria. Tuhan ingat doanya Zakaria. Sekalipun dia sudah berhenti berdoa. Sudah tidak berharap banyak lagi. Sudah melupakan doanya. Tuhan tidak melupakan
doanya Zakaria. Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal hari ini. Bahwa Allah kita betul dia adalah Allah yang transenden. Allah yang jauh sepertinya. Allah yang tak terhampiri. Allah yang tak terselami jalan-jalannya. Tapi dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha pencipta. Allah yang maha bisa. Dia adalah Allah yang imanen. Satu sisi dia Allah yang transenden. Yang sepertinya jauh. Tak terhampiri. Tapi dia adalah Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan umatnya. Allah yang peduli. Allah yang mengerti akan pergumulan ciptaannya. Allah yang Immanuel. Allah yang beserta dengan umatnya. Ya bukan Allah yang tidak mampu mengerti kepahitan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bergumul, dia bukan Allah yang tidak peduli. Dia Allah yang peka. Dia Allah yang sangat memperhatikan kehidupan umatnya. Dia Allah yang serius dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Maka saya senang sekali, suka sekali dengan satu kalimat yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menjawab doa. Dan seringkali ketika ia menjawab doa, ia melampaui apa yang bisa kita doakan. Allah menjawab doa seringkali melampaui apa yang bisa kita doakan. Manusia ketika berdoa mungkin hanya membutuhkan segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Itu yang dia doakan. Maka itu yang menjadi pokok doa setiap hari. Sehat, kaya, sukses, berhasil, hidup baik-baik saja, masa depan yang cerah, yang baik. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah keterbatasan kita. Itu menjadi kebutuhan kita, maka itu yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan lebih daripada yang sebenarnya kita butuhkan. Yaitu keselamatan kita. Hidup kekal melalui karya Kristus. Meskipun sebenarnya manusia tidak pernah minta, tidak pernah peduli, tidak pernah merasa butuh untuk diselamatkan. Maka tidak pernah minta untuk Tuhan perteguh imanku agar aku setia sama Tuhan. Pembaharuan, pulihkan aku, baharui aku, berikan aku rohani yang bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh. Jarang sekali ini menjadi pokok doa orang-orang Kristen. Doa kita lebih bersifat materialistis. Tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Melampaui apa yang kita butuhkan. Dia berikan itu kepada kita. Dia berikan kita kesehatan. Dia berikan kita keberhasilan. Dia berikan kita tuntunan. Untuk kita bisa menjadi berhikmat bijaksana. Dan yang tidak kita minta itu pun dia berikan. Yaitu keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang bertindak melampaui cara berpikirnya manusia yang terbatas. Allah bisa dipercaya. Ia bisa diandalkan. Ia bisa menjadi tempat teraman bagi setiap orang. Ia bisa menjadi harapan bagi setiap mereka yang mungkin sedang putus asa. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya pindah ke Immanuel, di gereja sebelumnya, satu kali tiba-tiba di area leher saya ini muncul satu seperti tai lalat membesar, setiap disentuh sakit. Ini mendatangkan sebuah frustasi bagi saya. Karena ketika saya coba searching internet, saya coba cari apa ini. Rata-rata memberitahukan bahwa tai lalat yang membesar ini melanoma, kanker kulit. Ini menjadikan satu frustasi dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Sampai satu kali saya
datang ke dokter udah nggak tahan lagi karena sakit, setiap tersentuh sakit dan kok dia sepertinya makin besar, bentuknya nggak wajar. Jadi saya coba datang ke dokter dan bertanya, apa ini, kenapa? Kemudian dokter lihat, oh ini biasa saja, nggak serius. Dia kasih obat, sembuh. 1 tahun kemudian kumat lagi Bapak Ibu Saudara. Dan makin agak membesar. Membuat saya kemudian menjadi makin frustasi, takut, campur aduk. Karena dokternya bilang, oh ini baik-baik saya, tapi memang bisa juga hal yang serius. Tapi coba kita kasih obat dulu ya, kalau sembuh it's okay. Dan it's okay, sembuh. Tapi 1 tahun kemudian itu muncul lagi. Lalu saya datang ke dokter itu lagi. Kemudian dokternya lihat, kita potong aja ya. Aduh, serius ini kayaknya. Kemudian saya coba cari dokter lain, ada satu dokter BPJS, teman dekat gitu ya, karena sering cari gitu loh, juga bisa kenal dengan gereja tempat saya melayani. Kemudian dokter ini, teman ini mengatakan, jangan dipotong. Tapi dibedah saja. Makin takut. Ini potong, satu lagi bedah. Kita sampai ke akar-akarnya. Wah, kemudian saya coba tanya dengan jemaat. Dokter bedah yang bagus di balik papan ini kenal nggak? Oh kenal. Dokter senior, bagus sekali. Di rumah sakit Pertamina. Saya sudah menguatkan hati. Untuk Senin saya mau cari dia. Jumat malam itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukan saya terlalu takut mati. Namun saya merasa saya belum melakukan banyak untuk Tuhan. Beri saya kesempatan untuk bisa hidup lebih lama. Untuk saya bisa berkarya besar bagi Tuhan. Melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tuhan tolong aku. Kasih aku kesempatan itu. Akan kupakai hidup ini untuk melayani Engkau sepenuhnya. Saya tidur Bapak Ibu Saudara. Pagi hari Sabtu itu saya bangun seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Seperti nyanyiannya. Bangun tidur ku terus mandi Bapak Ibu Saudara. Saya pergi mandi, saya sabunan, tanpa sadar saya menyentuh area leher. Tiba-tiba saya tersadar. Ada yang aneh. Kok benjolan itu, tai lalat yang membesar itu nggak ada. Hilang Bapak Ibu Saudara. Benar-benar hilang. Dan saya coba cari di tempat tidur, di lantai. Nggak ada. Kemudian saya jerit semua anak. Han, tai lalatnya hilang loh. Serius? Iya hilang. Bapak Ibu Saudara, hari itu saya mendapat satu pelajaran penting. Tentang siapa Tuhan. Allah yang mengerti kebutuhan kita. Allah yang mengerti ketakutan kita. Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa diandalkan. Tidak jadi dibedah sama dokter. Tuhan yang membedah saya. Hilang. Bapak Ibu Saudara. Inilah Allah kita Bapak Ibu Saudara. Ini satu pengalaman dalam hidup saya yang memperteguh iman saya dan pengenalan saya tentang Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berkarya bagi kehadiran sang pembuka jalan Yohanes Pembaptis dan sang juru selamat Yesus Kristus, kita melihat siapa Allah kita. Satu, lahir dari seorang wanita tua yang mandul sudah menikah. Tapi sudah menikah. Satu, lahir dari seorang perawan namun belum menikah. Elizabeth sudah tua. Dia hamil di masa tuanya. Ini satu sisi anugerah. Tapi sisi lain mungkin juga pergumulan bagi Elizabeth. Karena dia hamil di masa tua. Ini sedikit memalukan. Ini sedikit hal yang tidak wajar. Yang membuat dia mungkin tidak nyaman.
Sisi lain, Maria masih perawan, belum menikah tapi hamil. Ini pun tidak wajar. Ini satu kondisi yang aib. Begitu mengerikan mungkin. Karena dalam tradisi Yahudi, wanita yang belum menikah kalau kedapatan hamil, hukumannya dilempar sampai mati, Bapak Ibu Saudara. Dua wanita sama-sama mengalami satu kondisi yang tidak wajar. Yang membuat mereka bergumul. Tapi bagaimana Allah mampu menjaga dan menolong kedua hambanya ini dalam melewati masa-masa yang tidak gampang itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai mereka bisa melahirkan. Allah dikatakan apa? Melepas aibnya Elisabeth. Ayat 25. Ya, Allah telah melepaskan aibku. Bagaimana Elisabeth itu bersuka cita. Walaupun dalam sukacitanya dia bergumul. Karena hamil di masa tuanya. Inilah Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Allah yang bertindak melampaui apa yang bisa kita doakan. Apa yang bisa kita takutkan. Apa yang kita khawatirkan. Ia bisa dipercaya. Konfirmasi Allah pada Zakaria melalui malaikatnya. Menyatakan pada kita satu kebenaran. Yaitu bahwa ia dapat dipercaya. Allah yang mendengar doa dan menjawab doa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kita belajar, yang pertama tadi kita belajar bahwa Allah kita Allah yang bisa dipercaya, Allah yang mendengar doa, Allah yang menjawab doa. Yang kedua, Allah menjawab doa orang yang mempercayai Dia dan yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kehidupan iman kita sangat berpengaruh pada doa kita dan jawaban doa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, orang saleh, orang yang menghormati Tuhan, orang yang taat sama Tuhan, orang yang tidak macam-macam di hadapan Tuhan. Orang benar. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di perjanjian baru. Salah satu firman Tuhan dalam perjanjian lama Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Dua kalimat ini jelas mengkonfirmasi kepada kita Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kita memberi perhatian bagi kehidupan rohani kita. Bila mungkin kita sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, ada yang salah dengan hidup kita. Bisa jadi Tuhan mengkonfirmasi satu hal, kita perlu memberi perhatian. Apakah hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ini hal yang serius, ini hal yang penting. Yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria? Ini sebenarnya doa yang gak gampang yang didoakan oleh Zakaria. Waktu dia baru menikah, dia berdoa minta anak. Sekian lama mungkin dia berdoa minta anak. Sampai Elisabeth usia 40 tahun dia terus berdoa minta anak. Berulang kali dia minta anak. Ini sebenarnya doa yang sangat mustahil. Kenapa? Karena diberikan kepada kita. Elisabeth itu mandul. Gak bisa punya anak. Memang gak bisa punya anak.
Tetapi inilah yang kita belajar Bapak Ibu Saudara. Zakaria tahu istrinya mandul. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapannya sama Tuhan. Maka apa yang membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria? Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan menjawab doanya Zakaria karena memang kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Inisiatif dari Tuhan itu sendiri yang mau menjawab doanya Zakaria. Yang kedua, karena rencananya dan untuk menggenapi rencananya. Karena memang ini rencana Tuhan. Tapi Zakaria yang tidak tahu. Elisabet tidak tahu. Jadi Tuhan menjawab doanya Zakaria. Karena memang rencananya. Dan untuk menggenapi rencananya. Yang ketiga. Apa yang membuat Tuhan menjawab doanya Zakaria? Karena Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah benar. Di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan tidak bercacat. Zakaria beriman sama Tuhan. Menghormati Tuhan. Mempercayai Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Berharap sama Tuhan. Percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Tetapi sekalipun Tuhan tidak jawab. Sekalipun Tuhan mungkin mengabaikan doanya Zakaria. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Zakaria tetap melayani Tuhan. Zakaria tidak berubah setia. Zakaria mungkin menyerah dengan doanya. Tetapi dia tidak pernah menyerah dengan iman percayanya. Dan ia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia tetap jaga baik-baik hidupnya, perkataannya, perbuatannya, sifatnya, karakternya. Itu sebabnya Alkitab itu mencatat keduanya hidup benar di hadapan Allah. Dan untuk mengkonfirmasi hidup benar ini dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka dikatakan apa? Hidup tidak bercelah. Tidak ada celahnya Bapak Ibu Saudara. Artinya mereka benar-benar memberi perhatian bagi hidup mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menjawab doa pun, ketika kita percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat pun, belum tentu itu mengkonfirmasi bahwa kita adalah orang benar. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kita perhatikan 10 orang kusta Bapak Ibu Saudara. 10-10-nya percaya Yesus bisa melakukan mujizat. 10-10-nya datang sama Yesus. Minta untuk disembuhkan. Berapa orang yang sembuh Bapak Ibu Saudara? Semuanya sembuh. Semuanya sembuh. Tapi berapa orang yang diterima Tuhan? Berapa orang yang mendapat pujian Tuhan, yang diselamatkan Tuhan? Hanya 1. Yaitu mereka yang datang kembali sama Tuhan. Hanya 1. Maka kita perlu hati-hati dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terjebak, aku melayani kok. Aku oke kok, hidupku diberkati kok. Aku tidak dalam kesulitan, aku tidak sedang dalam pergumulan. Bagus, itu anugerah Tuhan. Tapi belum tentu menjamin bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 7. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pada hari terakhir akan ada orang yang datang dan ngaku-ngaku. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Tuhan, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah engkau yang membuat kejahatan. Ketika kita coba mempalsukan hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita coba main-main bersandiwara di hadapan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan.
Itu jahat di mata Tuhan. Pada hari terakhir ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, di sanalah akan teruji siapa orang Kristen yang sejati dan siapa yang tidak sejati. Kita bisa memperkatakan Tuhan dengan begitu indah. Tetapi di sisi lain, hati kita, mulut kita juga bisa mencela orang dengan begitu rupa. Kita bisa terlihat saleh di hadapan orang. Tetapi di dalam hati ini bisa tetap muncul rasa benci, rasa tidak suka, angkuh, kesombongan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan terhadap orang-orang seperti ini, kalau kita boleh jujur, apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan mau mendengar doa dari orang-orang yang tidak menghormati dan mengasihi Dia? Di sinilah kita belajar satu kebenaran Bapak Ibu Saudara yang penting sekali. Untuk kita perhatikan dalam kehidupan iman Kristen kita, dalam kehidupan doa kita. Bagaimana kita menunjukkan kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Melalui perubahan-perubahan dalam hidup kita. Melalui ketaatan kita. Tidak menjauhkan diri dari firman dan doa, dari ibadah. Kita tidak menganggap di dalam pelayanan, aku sudah biasa kok, aku hebat kok, aku bisa kok. Kita melayani dengan takut akan Tuhan. Kita datang beribadah dengan takut akan Tuhan. Di dalam keadaan seperti inilah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ibadah ini akan menjadi ibadah yang memulihkan. Ibadah yang membawa kita mengalami anugerah Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan itu yang saya percaya yang dialami oleh Zakaria. Tuhan memperhatikan hidupnya. Bukan sekedar Tuhan mampu bisa lakukan dan bukan sekedar kebaikan Tuhan. Dan untuk menggenapi rencananya. Tetapi Tuhan juga terpesona dengan hidup Zakaria dan Elisabet yang tidak bercelah. Sekalipun sekian puluh tahun Tuhan diam, Zakaria dan Elisabet tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa mereka, Elisabet tetap melayani, Zakaria lebih lagi tetap melayani. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan tidak jawab doa kita, belum jawab doa kita, terlalu lama menjawab doa kita. Ingat satu hal, Tuhan punya waktunya untuk menjawab. Maka jangan kita berubah setia, jangan kita kehilangan iman. Jangan kemudian kita menyerah dan kemudian menuduh Tuhan tidak bisa diharapkan. Kita mulai mempertanyakan Tuhan, tidak mau lagi melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap mempercayai Dia? Satu kali Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris, seorang dokter dari Inggris. Dia melayani, mau menjadi misionaris di Kongo. Dan kemudian dia minta izin sama keluarganya dan dia pergi ke sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini satu niat yang baik, tulus. Tapi ketika dia melayani sampai di sana, dia diperkosa. Seorang wanita dokter, dia diperkosa begitu rupa, begitu brutal oleh pemberontak-pemberontak Kongo di sana. Dan dia bertanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Dan kemudian Tuhan menjawab dia.
Apakah kamu tetap mempercayai aku sebagai Allah yang baik? Ketika aku mempercayakan pengalaman tidak enak ini sama kamu. Dia yang mengalami pemerkosaan, tetapi dia yang kemudian bertobat, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa karena orang Kongo ini kemudian melihat, kenapa kamu sudah mengalami begini, kamu tidak lari, tapi kamu tetap melayani. Mereka melihat Tuhan di sana. Melihat bagaimana Tuhan berkarya besar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita sedang ada dalam pergumulan yang hebat? Apakah kita sedang ada dalam keputusasaan? Dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita mungkin, dengan keluarga kita mungkin. Dengan pernikahan kita mungkin. Dengan masa depan, dengan kesehatan kita. Apakah kita sedang bergumul? Sedang kehilangan harapan? Bapak Ibu Saudara, Allah mengerti kebutuhan kita. Allah tahu kesusahan kita. Bapak Ibu Saudara, waktu saya bilang tadi, saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak jaga orang tuaku? Tuhan silent. Tapi 1 tahun kemudian Tuhan jawab. Aufsan, aku izinkan orang tuamu mengalami itu. Karena aku sedang ingin membentuk mereka. Karena papa mama setelah dibaptis bertobat jadi orang Kristen gak pernah doa. Makan-makan aja, tidur-tidur aja, pergi-pergi aja. Gak pernah baca firman, gak pernah melayani. Gak pernah ibadah dengan serius. Tapi sejak kejadian itu, papa tiap pagi mulai doa. Kerja doa, makan doa, tidur doa, mulai melayani. Mulai memberi perhatian bagi kehidupan imannya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang mengerti kesulitan kita, pergumulan kita. Yakinkah kita bahwa Ia Allah yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan? Atau sekalipun mungkin Tuhan belum mau jawab doa kita. Tidak mau jawab doa kita. Tapi masih maukah kita tetap melayani Dia? Masih maukah kita tetap setia sama Dia? Masih maukah kita tetap mencari Dia? Dan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang baik? Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara. Saya berikan sedikit waktu untuk setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan apa yang kita pelajari hari ini? Kalau firman Tuhan hari ini boleh berbicara kepada kita. Komitmen apa yang kita mau bangun di hadapan Tuhan? Untuk kita mau belajar menjadi umat Tuhan yang berkenan di hatinya. Sungguh Tuhan Kau Allah yang besar. Allah yang agung, Allah yang mulia. Di hadapan Allah seperti inilah Tuhan, sekali lagi di akhir pemberitaan firman ini, kami datang kepada Tuhan mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mau sabar terhadap kami. Allah yang mau mengajari kami. Allah yang mau membentuk kami. Untuk kami bisa menjadi murid Tuhan yang semakin sejati. Sehingga kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan yang semakin baik. Kami boleh memiliki kehidupan doa yang semakin baik.
Kami memiliki kualitas kehidupan rohani yang semakin baik. Bahkan Tuhan, kiranya kami pun boleh Tuhan temukan setia di dalam rumah ini. Tuhan berkati kami, tuntun kami terus untuk menjadi umat yang bisa menjadi saksi dan berkat. Sekalipun mungkin kami sedang bergumul, dan Tuhan Engkau belum mau menjawab pergumulan kami, biarlah kami tidak berubah setia. Tuhan juga tolong supaya iman kami tidak gugur, tetapi kami selalu melihat harapan di dalam Tuhan. Biarlah kami berani untuk menyerahkan jawaban doa itu kepada Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan, seturut dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman-Mu pernah berkata bahwa Engkau tidak pernah merancang rancangan kecelakaan, rancangan kejahatan dalam hidup kami. Tetapi rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan. Dengan iman seperti ini Tuhan, kami mengamini firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.